Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari AM1 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di pagi kali ini di program Bincang Spesial. Kita akan ngomongin tentang kesehatan yang ini harus jadi konsen semuanya. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua juga harus konsen pada tema kita di kali ini. Dan kita akan ngomongin tentang vaksinasi PCV oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Saya akan bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Star FM pagi kali ini. Yang pertama, saya sudah sering bertemu dengan Bu Dr. Endang Sri Rahayu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Dr. Endang. Selamat pagi, Mas Denny. Kabar baik, Bu? Alhamdulillah, Mas Denny juga semoga sehat. Sehat ya. Kemudian yang di sampingnya seger banget ada Dr. Gigi Arumi Wulansari, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi, Dr. Arumi. Selamat pagi, Mas Denny. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi banyak kesibukan juga ya. Biasalah begini. Termasuk salah satunya adalah vaksinasi PCV. Ini buat saya juga hal yang baru dan pasti banyak juga pendengar masyarakat di kota Yogyakarta ataupun yang lagi mendengarkan dan melihat streaming kita di kali ini punya banyak pertanyaan, apa itu vaksinasi PCV, apa sih kegunaannya dan apa juga pentingnya ya, kita nyebutnya pentingnya bagi kesehatan, investasi kesehatan masa depan bagi anak-anak kita di masa akan datang. Nah, kita akan ngobrolin bersama dengan dua orang narasumber kita di pagi kali ini, pendengar. Dan jangan lupa Anda boleh gabung di 081 862 1013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Yang udah gabung terima kasih. Nanti kita akan tanyakan langsung ke dua orang narasumber kita di pagi kali ini. Sepertinya ke Dokter Endang dulu. Ini yang paling basic, Dokter, terkait dengan vaksinasi yang satu ini. Apa yang kemudian dokter bisa sampaikan kepada pendengar kita terkait dengan benarkah ada imunisasi baru yang diberi nama dengan vaksinasi PCV? Apa sih ini, dokter? Terima kasih Mas Denny. Ya ini makanan apa ya gitu ya. Jadi vaksin PCV ini memang bagi DIY itu baru nggih. Meskipun kalau di Indonesia sudah ada waktu pertama di launching itu di NTB tahun 2017. Jadi sebenarnya sudah lama gitu ya. Hanya memang karena di DIY baru akan tahun ini insya Allah gitu ya. Sehingga memang bagi DIY itu vaksin PCV ini baru gitu ya. Nah, PCV itu adalah pneumococcus conjugate vaksin. Jadi vaksin itu kan zat untuk memberikan kekebalan nggih. Jadi vaksin untuk mencegah sakit pneumonia, terutama pneumonia bagi bayi dan balita nggih. Jadi ini penyakit pneumonia itu kan merupakan masih menjadi persoalan di seluruh dunia nggih. Jadi pembunuh nomor 1 bagi bayi gitu. Pneumonia. Jadi pneumonia itu sebenarnya bahasa ininya adalah radang paru-paru nggih, bahasa sederhananya radang paru-paru. Sehingga memang karena ini banyak menimpa bayi balita gitu ya. Sehingga memang perlu ada upaya untuk mencegah biar tidak terkena sakit pneumonia ini. Meskipun selain pneumonia, vaksin ini bisa untuk mencegah meningitis juga nggih. Meningitis, kemudian ini kalau bahasa Jawanya congean ya, otitis media kalau bahasa ininya. Radang telinga tengah. Nah itu juga bisa dicegah dengan vaksin ini. Sehingga memang sangat perlu untuk bayi-bayi kita nggih, anak-anak kita untuk melindungi dari penyakit pneumonia atau radang paru-paru ini. Nah, Bu Dr. Endang, ketika seseorang atau seorang bayi mengalami radang paru-paru, apa yang terjadi pada si bayi ini? Kondisinya seperti apa? Jadi yang membahayakan demam, demam kan bisa sampai nanti kejang gitu ya. Step kalau bahasa ininya, bahasa umumnya bisa demam, kemudian batuk dan kesulitan bernafas, itu yang vital ya. Kesulitan bernafas salah satu tanda penting untuk radang paru-paru atau pneumonia. Karena begitu kesulitan bernafas itu bisa fatal ya meninggal gitu ya. Karena ketika anak itu kena pneumonia atau radang paru-paru itu sel-sel paru-parunya itu terisi lendir sehingga menjadi kesulitan bernafas lah itu.
Oke, apakah ini hanya menyerang pada bayi ataukah kemudian sampai dewasa ini juga sangat berisiko pada semua lapisan umur, Bu? Nggih. Jadi memang bisa menimpa orang anak besar atau orang dewasa gitu ya. Tapi lebih banyak memang pada bayi yang karena daya tahan tubuh masih ini nggih. Tapi pneumonia bisa menyerang pada usia dewasa juga nggih. Kenapa istilahnya kalau apa namanya pencegahan yang sejak awal dari kecil itu ya, karena di sampai besar nanti juga sudah punya memori gitu ya, memori untuk melihat penyebab pneumonia itu yaitu kalau bagian yang ini vaksin ini adalah bakteri pneumococcus itu. Artinya tidak memandang jenis kelamin laki-laki perempuan punya sama. resiko yang sama punya ya. Resiko yang sama. Nah, gitu. kemudian ada vaksinasi PCV ini. Apa yang kemudian menjadi latar belakang adanya vaksinasi ini, Bu? Ya. Terutama karena memang secara global WHO memandang itu tadi yang saya sampaikan di depan bahwa pembunuh nomor 1 pada bayi itu adalah pneumonia. Nah, salah satu mencegahnya itu kan dengan mencari penyebabnya itu kenapa. Nah, salah satunya adalah karena bakteri pneumococcus. Termasuk di Indonesia juga pembunuh nomor 1 di bayi pneumonia itu. Hingga pemerintah mempunyai itikat baik gitu ya untuk melindungi bayi-bayi kita dari pneumonia ini. Oke, dengan latar belakang tadi artinya masyarakat juga harus dipahamkan juga terkait dengan sebenarnya apa yang kemudian menjadi penyebab dari penyakit ini yang secara lebih gamblang, Bu, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat lebih panjang dan ini loh yang kita harus waspadai. Jadi pneumonia tadi yang radang paru-paru itu untuk kita semua bahwa namanya bayi atau anak itu rentan pada berbagai penyakit, daya tahan tubuh juga belum bagus, sehingga memang salah satu upayanya itu melalui imunisasi. Nah, upaya yang lain mungkin nanti bisa disampaikan juga dari Peneliti Kesehatan, nanti ada ASI, kemudian gizi yang baik gitu ya. Nah, arti pentingnya ini ya, saat salah satu upaya untuk mencegah pneumonia melalui vaksin ini, sehingga masyarakat ini kan karena hal baru ya, nanti masyarakat itu bisa memanfaatkan fasilitas vaksin ini dari pemerintah itu. Jadi biar berbagai upaya kan kita lakukan untuk agar bayi-bayi anak-anak kita itu sehat itu. Salah satunya itu tadi mencegah dari pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcus melalui vaksin PCV ini. Bu Dokter Endang, saya konfirmasi ya, benarkah ini menular, Bu? Iya. Jadi ini salah satu penyakit menular pneumonia ini yang penularannya itu melalui droplet atau percikan ketika anak atau orang dewasa itu batuk, bersin itu melalui percikan. Dan ketika orang kena pneumonia, penyakit menular, ada bakteri pneumococcusnya sehingga bisa menularkan pada yang lainnya. Oke. Nah, gejala yang kemudian harus diwaspadai dan agar jangan sampai kemudian terlambat penanganannya. Apa, Bu, yang bisa disampaikan kepada pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan live streaming kita, Bu? Ya. Itu pertama adalah demam, batuk, pilek. Itu harus segera aware ya orang tua, terutama ketika ini bayi, anak-anak itu ya, harus segera diperiksakan. Nah, kemudian kalau ini awal belum sampai ini ya harus segera, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda kesulitan bernafas, sesek gitu sesek. Nah, salah satu tandanya mungkin yang ini adalah kalau dibuka bajunya gitu ya, itu ada tarikan dinding dada ke dalam, jadi mengkis-mengkis ya Pak ya, bahasa umumnya itu mengkis-mengkis itu sudah harus tanda-tanda bahaya itu. Atau kalau enggak kayak semacam ada legok di dada itu di antara tulang dada itu jadi udah mengkis-mengkis itu harus segera ke rumah sakit, bahkan tidak, kalau puskesmas biasanya kemudian ada kesulitan yang kemudian merujuk ke rumah sakit itu ya. Tetapi itu tadi ada demam, batuk, pilek, apalagi kesulitan bernafas dengan ditandai itu segeralah untuk periksa ke vaskes itu. Nah, kadang-kadang ada orang tua juga yang baru demam yang segini nih, belum yang itu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan juga, Bu. Demam sampai berapa, Bu? Berapa derajat Celcius yang kemudian benar-benar jangan dibiarin ini bahaya ini. Monggo, Bu. Jadi kalau bayi atau anak itu demam seberapapun, kalau demam itu kan lebih dari 37,5 derajat Celcius itu ya. Kalau memang spesifik ini biasanya demam tinggi antara 38, 39 gitu ya. Tapi
di atas 37,5 aja sudah harus waspada. Karena memang di samping kita sekarang fokus di pneumonia itu ya, jadi kan memang ada penyakit yang lain yang memang tandanya juga demam gitu nggih. Jadi orang tua itu untuk betul-betul peduli gitu ya. Jangan kayak tadi kadang-kadang kan masyarakat kita demam tadi ya. Oh, iki arep tambah akal gitu ya. Tambah pintar. Betul. Yang sangat disayangkan itu. Ada paradigma seperti itu. Ada seperti mungkin ada diare demam itu ini bocah ki arep pinter itu, tambah pinter itu. Tambah muda akal ya kalau bahasa Jawa seperti itu. Tambah akal, iya. Nah, saya ke Dokter Arumi, mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Dokter Endang. Ya, jadi tadi disampaikan ya, memang pneumonia ini sangat berbahaya bagi bayi balita. Jadi Indonesia ini termasuk satu dari 10 negara di dunia yang kematian bayinya tuh paling tinggi. Oke. Iya, dan pneumonia tadi sudah disebutkan bahwa ini salah satu penyebabnya juga. Sehingga kenapa kita concern ya untuk pneumonia ini, untuk pencegahannya, untuk vaksinasinya juga. Nah, tadi juga disebutkan faktor-faktor yang meningkatkan resikonya tuh apa saja, begitu kan? Mungkin bisa disebutkan juga usia. Tadi ya, bayi itu jelas lebih rentan. Kemudian bisa menyerang juga orang dewasa, di mana lansia itu juga berisiko untuk terkena pneumonia ini. Kemudian bagi bayi khususnya adalah yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif itu kan memberikan kekebalan tambahan pada bayi. Jadi bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, dia akan berisiko lebih rentan untuk terkena pneumonia. Selanjutnya dia tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi kita di program itu ada ya imunisasi lengkap untuk bayi. Nah, itu bayi ini harus mendapatkan imunisasi yang lengkap agar dia terlindungi dari bahaya penyakit. Kemudian selanjutnya ada gizi buruk, ada polusi udara, kemudian berat badan lahir rendah. Nah, ini BBLR ini itu juga berisiko karena otomatis bayi ini nanti tumbuh kembangnya juga terhambat. Ketahanan tubuhnya terhadap imunitas terhadap penyakit juga akan menurun. Nah, selanjutnya ada kepadatan penghuni rumah. Jadi rumah yang terlalu apa ya istilahnya? Terlalu padat. Ya, jejel gitu ya. Nah, itu beresiko untuk meningkatkan angka kejadian pneumonia pada bayi, pada anak. Kemudian kurang ventilasi. Sirkulasi udaranya, sirkulasi udara, ventilasi, jendela, sinar matahari masuk itu sangat penting. Jadi itu faktor-faktor baik di bayi maupun di lingkungan rumahnya. Dokter, saya penasaran dengan tadi berat badan lahir rendah. Ya. Saya sudah cukup lama tidak memantau yang seperti ini. Nah, saya ingin dapat ataupun masyarakat yang mungkin sama dengan saya punya pertanyaan yang sama. Ini pengertiannya seperti apa? Bayi lahir normal itu beratnya berapa sih sebenarnya yang harus dipahami masyarakat? Iya, jadi bayi dikatakan dia berat badan lahir rendah kalau dia berada di kurang dari 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo itu batasnya. Jadi kalau di bawah itu dia dikategorikan sebagai BBLR. Begitu. Oke, tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Ini menjadi salah satu faktor yang juga berpengaruh juga. Betul. Nah, artinya masih ada masyarakat yang belum memberikan vaksinasi lengkap. Iya, banyak. yang tidak sepaham dengan iya banyak beberapa masih ada ya, hambatan banyak sekali. Ada yang diberikan tapi tidak lengkap begitu ya, hanya sebagian. Ada yang sama sekali juga belum mendapatkan imunisasi. Itu sebabnya kita memang harus terus memberikan pemahaman begitu ya, pengertian pada orang tua juga, kepada masyarakat juga. Oke. Faktor-faktor tadi yang memicu sudah disampaikan oleh Dr. Arumi, tetapi kita juga menyampaikan juga terkait dengan cara pencegahan. Ini ini ya paling enggak kita sudah punya ancang-ancang kuda-kuda untuk melakukan pencegahan. Apa yang kemudian bisa Dr. Arumi sampaikan? Jelas, kalau pencegahan ini memang kalau tadi ya perlindungan utama dengan vaksinasi bisa dilakukan ya. Kemudian pencegahan tambahan yang bisa dilakukan adalah menjauhkan anak dari penderita batuk. Itu yang pertama jelas. Jadi kalau anak-anak tadi ya hubungannya dengan juga kerapatan rumah tadi, kepadatan di hunian rumah. Jadi kalau ada penderita batuk, baik itu dari keluarga maupun dari orang lain, itu anak-anak harap dijauhkan. Ya, jadi bayi, balita yang berisiko itu dijauhkan. Kemudian memberikan ASI eksklusif. Ibu bekerja itu sudah bisa ada fasilitas untuk ASI ya, untuk memerah ASI. Nah, itu bisa dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Kemudian juga dengan asupan gizi yang baik.
Dan selanjutnya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu wajib, itu di mana-mana ada itu. Yes. Cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, ventilasi yang baik, ya itu ya wajib sudah. Itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Iya, betul. Nah, terkait dengan asupan gizi yang baik, ini PR juga bagi orang tua. Oh iya. Nah, saya sebagai orang tua pun juga dulu pernah mengalami kondisi seperti itu. Bagaimana kemudian bisa memberikan asupan gizi yang baik, karena anak itu kadang-kadang susah makan. Nah, dokter Arumi ataupun dokter Indah mungkin sedikit memberikan tips. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memberikan asupan gizi yang baik agar kita bisa mencegah penyakit ini? Ya, jadi memang kalau untuk gizi pada bayi dan balita ini memang sudah ada takarannya ya, sudah ada hitungan, kemudian ada macam jenisnya. Tetapi yang perlu diperhatikan bagi orang tua adalah bagaimana keanekaragaman pangan ini atau gizi ini bisa diberikan pada anak. Kadang-kadang kan kalau anaknya hanya suka nugget atau sosis aja udah ya, sayurnya lupa kan, buahnya lupa, nggak suka brokoli, nggak suka bayam gitu. Tapi ini bagaimana orang tua bisa memodifikasi makanan sehingga bisa memenuhi nilai gizi yang baik, seimbang bagi anak, tapi anak juga suka. Nah ini banyak sebenarnya tipsnya, bisa satu siaran radio sendiri. Bagaimana tentang kecukupan nilai gizi pada anak. Tapi pada prinsipnya adalah orang tua harus aware, harus perhatian bahwa anak tidak hanya cukup kenyang saja. Kadang kalau misalnya apalagi kalau dirawat oleh kakek, nenek, asisten begitu ya, yang penting tenang ya, kasih jajan gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi asupan gizi seimbangnya sayur, buah, protein ya, terutama dari baik hewani maupun nabati, kacang-kacangan itu harus diberikan pada anak-anak. Nah, kita langsung ngomongin tentang imunisasi PCV. Apa yang kemudian harus masyarakat pahami terkait dengan imunisasi ini? Ya, baik. Jadi karena ini imunisasi baru ya, pasti di masyarakat itu ada keraguan, ada ketakutan. Jangankan yang baru, yang lama aja mungkin masih ragu-ragu ya, masih nggak mau, apalagi ini baru. Nah ini yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah hari ini salah satunya ini siaran radio ini, Mas, bersama dengan Star FM kita sampaikan kepada masyarakat apa itu bahayanya pneumonia, kenapa harus dicegah, bagaimana cara pencegahannya. Salah satunya dengan imunisasi. Karena begini, Mas, seringkali pemberian imunisasi ini tidak hanya bergantung pada ibunya saja misalnya, tetapi juga pada anggota keluarga yang lain. Pengambilan keputusan ada di ayah, misalnya ayahnya nggak setuju, misalnya sama putranya, nggak usah divaksin, ya ibunya manut. Atau kakek neneknya, zaman biyen juga tidak ada vaksin kok, ya manut. Nah ini yang perlu diedukasi, tidak hanya satu orang, tetapi mungkin satu keluarga atau bahkan satu masyarakat. Karena lihat di tetangganya mau berangkat imunisasi, kenapa kok ada imunisasi? Nggak usah, anak saya juga enggak. Nah, jadi sosialisasi ini memang harus diberikan secara terus-menerus dan menyeluruh, tidak hanya pada individu. Jadi kita memang sudah melakukan nanti di fasilitas kesehatan, terutama pagi layanan kesga ya, Pak Bidan, dokter anak itu akan memberikan juga informasi kepada orang tua. Nah, di sini tugas kami juga melakukan informasi kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, media cetak, kemudian kita juga share melalui WhatsApp group ya. Kalau sekarang kan di masyarakat banyak sekali ya, kita bisa lewat WhatsApp group kelurahan siaga, pakai PKK, karena PKK itu ibu-ibunya arisan di PKK ya. Kemudian di RT RW bisa kita sharekan juga di situ, karena bayi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga tanggung jawab komunitas di sekitar lingkungannya juga ya. Dokter Endang, saya kemudian harus bertanya seperti ini, siapa yang perlu mendapatkan vaksinasi ini? Apakah kemudian semua bayi dari usia berapa sampai berapa, atau seperti apa nih Dokter Endang? Silakan. Terima kasih Mas Dini. Jadi untuk DIY memang ini vaksin yang baru, artinya memang vaksin ini belum banyak, masih cukup terbatas. Sehingga memang untuk tahun ini sasaran atau yang diberikan vaksin PCV itu kelahiran bayi mulai 1 Juli kemarin, Mas. Oke. Jadi bayi lahir mulai 1 Juli ke depan ya berarti ya, maksudnya Agustus, September dan seterusnya itu yang berhak sekarang ini mendapatkan vaksin PCV. Nah, berapa usianya? Usia yang diberikan, jadi PCV ini ada tiga dosis, Mas Dini. Jadi yang dosis pertama itu usia 2 bulan, kemudian dosis keduanya usia 3 bulan, dan dosis ketiganya usia 1 tahun.
Nah, jadi praktis kalau lahiran 1 Juli ini nanti September itu baru boleh diberikan vaksin. Mudah-mudahan nanti siap nggih bulan September karena memang ini masih proses pengadaan pengiriman gitu nggih karena memang vaksin baru. Nah, tujuan kita sebelum karena lahir 1 Juli kan nanti masih menunggu ya. Kita mulai masif sosialisasi itu biar masyarakat itu siap ketika sudah ada vaksinnya gitu. Jadi bayi umur 2 bulan, 3 bulan dan 1 tahun itu. Dan mulai yang sasarannya sudah mulai lahir di 1 Juli 2022 ini. Dan seterusnya ya. Iya, dan seterusnya. Oke, pendengar, Anda boleh gabung di pagi kali ini. Silakan, saya undang untuk Anda pengen bergabung, pengen bertanya terkait dengan vaksinasi ini. Apakah ini bayar atau gratis? Nah, boleh Anda tanyakan di pagi kali ini di 081-862-1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star UCFM. Dr. Endang, Dr. Arumi siap untuk menjawab pertanyaan Anda dan juga menjawab. Mungkin bisa konsultasi juga ya kalau pengen ini, silakan ya. Di pagi kali ini di suasana bincang spesial persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Inspiring Sound. Kita masih di program Bincang Spesial kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ngomongin tentang satu program yang ini ternyata punya banyak manfaat dan harus dilakukan oleh masyarakat agar melindungi generasi emas kita di masa yang akan datang. Ada vaksinasi PCV yang tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita, ada Bu Dr. Endang juga Bu Dr. Gigi Arumi. Nah ini Bu Endang, vaksinasi ini akan segera dimulai dan ini apakah bisa di semua rumah sakit, puskesmas atau seperti apa nantinya? Ya, terima kasih Mas Dini dan pendengar semua. Jadi ini karena tahap awal vaksin masih terbatas, jadi sementara baru akan direncanakan dilakukan di puskesmas dan beberapa rumah sakit besar. Karena ini kan nantinya masuk imunisasi rutin, pada saatnya nanti bisa ke yang lain. Tapi untuk sementara tahap awal ini tahun ini baru puskesmas, rumah sakit besar dan nanti sambil menunggu kecukupan vaksin. Artinya yang biasa melayani vaksin rutin bisa jadi nanti kalau vaksinnya cukup juga bisa mengakses itu. Saya baca ternyata kalau kita melakukan vaksinasi ini mandiri mahal juga ya, 1 koma ternyata ya. Betul ya, Dokter? Iya, itu satu ini adalah 1,2 sampai 1,2. Jadi cukup mahal ini kalau mandiri memang. Iya. Yang pasti kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah terkait dengan keamanan. Ketika seorang anak, seorang bayi diberikan vaksinasi ini, apakah kemudian muncul efek setelah itu? Biasanya kan ada, kita nyebutnya KIPI ya. KIPI itu yang dipahami kadang-kadang kan badannya si anak kemudian anget, panas, demam lah seperti itu. Apakah ini juga muncul, Dokter Arumi ataupun Dokter Endang, monggo? Mungkin karena ini kita sudah tidak awal sekali sebenarnya di Indonesia. Jadi di tahun 2017 yang sudah dilakukan awal di NTB, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, itu KIPI sangat minimalis. Dan artinya KIPI minimalis itu KIPI ringan yang terjadi gitu. Jadi ada demam, kemudian rasa nyeri di itu kemudian bengkak itu. Tapi itu ringan dan nanti akan sembuh sendiri gitu. Jadi kalau kita mungkin sedikit saya tentang COVID kemarin itu ya, sampai kalau orang dewasa pun kan ada, tapi nggak masalah gitu ya, hanya ini 2-3 hari itu sudah sembuh. Nah ini juga yang KIPI ringan itu juga sangat sedikit sebenarnya, cenderung sangat aman gitu. Karena di NTB itu cakupannya bisa 98% itu yang tahap awal. Nah kembali terkait dengan masalah tadi itu keamanan. Mungkin saya ini menyampaikan juga Mas Denny terkait kita di DIY itu kan vaksin polio itu sudah bentuk suntikan, berbeda dengan di luar DIY yang polio itu tetes gitu ya. Nah maksud saya menyebut ini bahwa nantinya itu ada gabungan suntikan di Jogja terkait dengan PCV ini. Karena yang polio juga sudah suntik, kemudian pentavalen itu juga suntik, dan nanti ketambahan PCV ini di usia 2 dan 3 bulan. Karena kan yang tadi pentavalen dan polio itu juga bulan kedua, bulan ketiga dan bulan keempat ada 3 dosis. Sehingga kami sampaikan
pada saat usia 2 bulan dan 3 bulan itu anak itu mendapatkan 3 kali suntikan. Nah, ini sangat bermanfaat satu hal, maksudnya kalau keamanannya itu nggih sudah disampaikan bahwa itu aman, kipinya ringan. Nah, terkait keuntungannya kenapa tidak baleni lagi nanti mbok 2 minggu lagi atau berapa, nah. Jadi mengurangi frekuensi sakit pada anak karena sekalian saat itu. Jadi mbok disuntik 1, 2 atau 3 kali itu podo gitu ya, sama sakitnya, sehingga anak itu malah lebih nyaman ketika sekaligusnya. Dan juga mengurangi kunjungan. Maksudnya kalau nanti 2 minggu lagi kesana lagi untuk dapat PCV itu kan jadi berkali-kali gitu ya, berkali-kali ke vaskes. Nah, dengan adanya sekalian ini ya di usia 2 dan 3 bulan itu anak malah lebih nyaman. Itu juga petunjuk teknisnya lebih nyaman. Jadi tidak berkali-kali begitu. Gitu, Mas. Oke, ini menjawab juga pertanyaan kita, berlanjut ke interaksi di Instagram. Terima kasih untuk Ibu Titi. Imunisasi ini apakah bisa bareng dengan imunisasi yang lainnya? Ya, boleh ya. Jadi saya cerita lengkapnya tadi mungkin nggih. Jadi bayi kita begitu lahir kan dapat HB0. Kemudian seminggu atau maksimal sampai sebulan dapat BCG nggih. Jadi untuk TBC. Kalau yang tadi HB0 untuk hepatitis B. Nah, kemudian di bulan kedua itu anak sebelum PCV ini ya Mas ya, itu mendapatkan polio dan pentavalen. Jadi penta itu 5 antigen untuk penyakit, yaitu DPT, HB, HIB. Jadi 5 komponen dan polio. Jadi kanan kiri paha anak. Jadi suntikannya intramuskuler atau dalam otot nggih. Yang kanan itu polio, yang kiri pentavalen. Nah, nanti ketika ada PCV ini di kanan gabung dengan polio, karena polio itu tidak sakit ya, hampir 100% itu tidak menimbulkan sakit. Jadi gabung itu jadi satu, di selisihnya 1 inci atau 2,5 cm antara penyuntikan PCV ini dengan polio. Nah, kemudian yang di kiri tetap pentavalen gitu. Okay. Jadi nggak masalah nih gabungan penyuntikan ini atau pemberian bareng-bareng ini. Yang keuntungan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak harus berkali-kali ke vaskes, tapi sudah sekalian itu. Okay. Yang sering dikhawatirkan oleh orang tua adalah ketika habis dapat imunisasi adalah KIPI tadi. Apakah kemudian orang tua juga akan dibekali misalnya obat penurun panas, demam atau seperti apa ini, dokter? Karena itu tidak semua nggih, kalau secara jurusnya tidak diberikan itu nggih, hanya nanti di waspada aja. Kalau di rumah kan kalau paracetamol kan biasanya sudah secara umum ada sedia gitu ya. Dan biasanya lebih bagus-bagus yang di rumah, misalnya bentuk sirup apa yang enak-enak gitu ya maksudnya. Meskipun puskesmas itu juga sekarang obatnya udah bagus-bagus, tapi intinya karena itu KIPI ringan dan sedikit yang ada KIPI-nya itu, sehingga nggak dibekali itu. Artinya kita tekankan ini aman dan siap untuk digunakan ya. Oke, mungkin Dr. Arumi menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Endang terkait dengan tadi meyakinkan masyarakat ini aman loh. Iya. Jadi tadi memang sudah disampaikan bahwa Jogja ini sebenarnya bukan yang perdana ya. Kita sudah pernah di Indonesia ada di NTB, dan di sana alhamdulillah KIPI-nya juga tidak terjadi KIPI yang berat, hanya ringan-ringan saja. Sama seperti imunisasi yang lainnya, demam ringan ya, kemudian bengkak di bekas suntikan, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi orang tua tidak perlu khawatir, aman. Kemudian tadi misalnya ada pertanyaan, kok sekali datang langsung 3 suntikan gitu ya. Kebayang ya. Kebayang kan, 1 suntikan aja kadang ibunya ikut nangis tuh. Nah, apalagi ini 3. Nah, tapi ini sudah melalui juga penelitian juga. Jadi insya Allah semuanya aman, dan ini yang terbaik untuk bayi. Jadi tidak perlu datang bolak-balik suntik lagi. Tapi dalam sekali kunjungan anak bisa mendapatkan beberapa imunisasi yang memang itu penting untuk didapatkan begitu. Iya, buat orang tua juga meringankan juga, tidak harus ingat-ingat. Besok lagi kadang-kadang kan lagi. Kelupaan, aduh gini kan. Nah, itu dia yang memudahkan juga buat semuanya. Iya, betul. Terima kasih untuk penikmat kopi Indonesia yang sudah gabung. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Saat akan vaksinasi, apakah ada syarat khusus mengingat kondisi orang kan beda-beda? Jadi prinsip imunisasi, ya imunisasi apapun itu yang pertama itu harus sehat.
nggih, harus sehat ya yang disuntik. Jadi melalui screening oleh dokter. Itu sudah jadi SOP ya, setiap pelaksanaan imunisasi, layanan imunisasi itu harus ada screening. Mungkin masyarakat karena yang kemarin semuanya dapat itu adalah COVID ya, itu kan sebelum divaksin pasti di screening dulu itu wajib nggih, screening itu wajib, sehingga memang syaratnya ya tidak banyak ya, hanya anak itu sehat gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Penikmat Kopi Indonesia. Saya ke berikutnya, ini menarik juga ini dokter, terkait dengan pertanyaannya dari Surya Dewa Baskara. Ini sifatnya wajib, kalau ada yang nolak terus gimana ini Bu? Nah, Dokter Arumi, silakan. Ya, jadi ini memang salah satu kesulitan kita juga ya. Semua program imunisasi itu wajib ya. Tetapi kita memang tidak ada macam kayak sanksi denda atau pidana atau bagaimana gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memang kita melakukan himbauan. Sosialisasi ini salah satu tujuannya adalah untuk memahamkan masyarakat bahwa program imunisasi ini membawa keuntungannya bukan untuk kami, tapi untuk memang sasaran untuk bayinya, untuk keluarganya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya. Contohnya kayak misalnya kemarin paling gampang COVID ini ya. Kemarin vaksin COVID banyak juga yang nggak mau nolak dengan berbagai macam alasannya. Kalau nggak mau terus bisa didenda atau bisa diapakan, nggak juga. Tetapi ketika menjadi misalnya syarat perjalanan, syarat masuk mal, akhirnya orang mau ya. Nah ini untuk bayi ini yang kita sampaikan adalah bahwa imunisasi ini penting untuk kesehatan, untuk menjaga nyawa gitu ya anak-anak kita. Jadi yang bisa kita sampaikan begitu, tidak hanya di PCV tapi semua imunisasi wajib yang baik itu untuk bayi, untuk anak sekolah, kita selalu sampaikan pada orang tua, pada masyarakat seperti itu. Kalau ditanya apakah nanti misalnya didenda atau di penjara gitu ya atau ada memang tidak ada. Tetapi bagaimana kesadaran kita, apa kita mau generasi kita jadi generasi yang lemah, yang sakit-sakitan gitu ya. Nah ini salah satu upayanya seperti itu. Ini anak-anak kita loh ya. Ya mungkin bisa. Jadi nanam baik atau terkait dengan itu ya, sebenarnya itu kan rugi sendiri ya dia. Nah karena sekarang pun sudah mulai kemarin sebelum PCV ini syarat beasiswa atau bisa ke luar negeri itu harus imunisasi lengkap, itu sudah ada penerapan seperti itu. Jadi sebenarnya kan kita rugi sendiri gitu kalau enggak ya. Dan selain itu tadi risiko sakit dan itu tadi enggak bisa, kita kan mungkin punya mimpi kemana gitu ya, maksudnya untuk dapat ke beasiswa harus jalan kemana-kemana, tapi kalau tidak imunisasi lengkap itu anak-anak itu tidak bisa. Itu sudah diterapkan. Kita akan sampaikan kembali soal imunisasi lengkap. Apa yang orang tua benar-benar harus menjaga? Ini semuanya harus terlengkapi dan tidak ada yang ketinggalan. Ya, jadi kalau di setiap bayi itu, terutama yang di kota Yogyakarta itu kan sudah dapat buku KIA nih. Ada buku pink ya namanya, kalau orang biasa kenalnya buku pink. Nah, di buku pink itu sudah ada jadwalnya, sudah ada jenis imunisasinya apa yang harus didapatkan, termasuk jadwalnya, bulannya. Jadi misalnya tadi ada kata-kata, ada pertanyaan, anak saya pas batuk pilek enggak bisa mundur gitu kan. Nah, itu nanti bisa terlihat di situ. Dia bisa mundurnya toleransinya berapa hari atau berapa minggu. Ya sampai dia sehat ya Bu ya. Ya, sampai dia sehat harus segera mendapatkan. Jangan ditunda terlalu lama. Bisa ditundanya bulan depan aja, lupa nanti malah. Ya. Jadi di buku pink itu kalau nanti bisa dibuka di rumah bagi yang punya bayi balita, itu nanti bisa dilihat apakah memang sudah terisi lengkap. Itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi pegangan. Nah ini juga yang menjadi bukti ya Bu Endang ya, bahwa seorang anak itu sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Bisa dimanapun, misalnya saya punya dokter anak sendiri gitu ya, enggak di puskesmas imunisasi, boleh bukunya dibawa aja, nanti sama dokter anak dia akan mengisikan di situ. Jadi memang buku pink ini yang menjadi buku pegangan. Di situ ada nanti tentang tumbuh kembangnya, berat badan, tinggi badan, kemudian tentang vaksinasi lengkap yang harus diperoleh, tentang bagaimana makanannya, porsinya, jenisnya, itu ada semua di situ. Oke, terkait dengan sosialisasi yang langsung ke masyarakat, apakah akan juga melibatkan teman-teman kader di lapangan, dokter? Oh ya jelas ya. Kita kalau dengan masyarakat itu kader memang menjadi andalan karena kan tidak mungkin dinas kesehatan akan menjangkau sendiri 45 kelurahan, 14 kementerian yang ada di kota Yogyakarta. Kader kesehatan ini memang menjadi andalan kita untuk membagikan informasi, kemudian juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menjadi teladan ya, menjadi contoh bahwa kalau ada kader yang kagungan putra wayah gitu ya, anak cucu, bisa juga di imunisasi kemudian
sebagai contoh bahwa ini anak saya sudah mendapatkan imunisasi. Ya jelas kita akan melibatkan kader-kader, kita juga melibatkan nanti PKK, Dasawisma ya, kemudian kita ada kelurahan siaga, itu penting itu kelurahan siaga, PKK, kader di masyarakat semua kita istilahnya kita gandeng untuk bersama-sama sosialisasi imunisasi ini. Karena ini penting buat masa depan generasi emas kita, anak-anak kita di masa yang akan datang. Dr. Endang, kita akan ulang kembali, kenapa harus ikutan vaksinasi PCV ini? Jadi vaksin ini kan untuk mencegah penyakit pneumonia ya, radang paru-paru. Sehingga kalau anak-anak kita sehat itu diharapkan tidak kena radang paru-paru. Hingga dengan tetap sehat itu bisa tumbuh menjadi anak yang dia bisa berprestasi gitu ya, tanpa ada gangguan karena sakit. Karena ini yang paling fatal memang pneumonia itu penyebab kematian nomor 1 tadi. Penyebab kematian nomor 1. Nah ini tadi Dr. Arumi sudah menyampaikan data Indonesia ternyata ada di posisi yang sangat harus diwaspadai juga. Dokter silakan diulang lagi agar masyarakat juga aware ya. Ya, jadi Indonesia itu termasuk 1 dari 10 negara di dunia dengan kematian bayi tertinggi. Ya, jadi ini yang harus bukan suatu prestasi yang membanggakan jelas ya. Nah, ini yang harus dipahami, dimengerti oleh semuanya bahwa untuk menekan angka kematian bayi balita ini perlu kerjasama semua pihak, perlu pemahaman yang benar dari orang tua, keluarga, masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama keluar dari peringkat 10 besar dunia ini. Ya, dan salah satunya tadi penyebab kematian tertingginya adalah pneumonia. Nah ini sekarang sudah ada vaksinasinya, sudah ada imunisasinya. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti program untuk imunisasi PCV ini. Ini untuk bayi yang lahir mulai dari tanggal 1 Juli dan seterusnya ya. Ya, seterusnya. Bisa didapatkan di beberapa rumah sakit. Nanti bisa ada infonya juga yang ini ya. Nah, bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan ini, tetapi kan harus ada banyak hal yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terkena penyakit ini. Siapapun harus terlibat, orang tua, keluarga, dan yang lainnya. Dokter Arumi, apa yang harus keluarga lakukan untuk mencegah penyakit ini? Ya, tadi ya prinsipnya adalah memang menjaga ketahanan daya tahan tubuh anak. Nah, daya tahan tubuh anaknya ini satu dengan tadi pemberian imunisasi itu bisa jelas menambah kekebalan pada anak. Kemudian dengan tadi asupan gizi seimbang, ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif. Dan selanjutnya adalah juga untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Kepadatan rumah, kebersihan rumah, ventilasi ya, alur sirkulasi udara itu sangat penting. Jadi selain kita memperhatikan internalnya, jadi faktor internal, harus ada eksternalnya juga. Tadi rumahnya harus sehat. Rumah yang sehat itu yang bagaimana? Tidak terlalu padat. Kemudian ada ventilasi, cahaya matahari bisa masuk, sirkulasi udara masuk. Kemudian kebersihan lingkungannya juga, jadi sampah-sampah, kemudian resiko-resiko. Dan yang terakhir adalah menjauhkan anak dari penderita batuk. Nah, itu dia. Dan jangan lupa juga PHBS. Nah, PHBS itu wajib tadi. loh ya. Betul lah, tuh malah sudah tahu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya untuk pneumonia, di hampir semua COVID terutama ya, cuci tangan dengan sabun. Ini salah satu pencegahan, memakai masker juga. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tadi. Dr. Gigi Arumi, kalau ada masyarakat ataupun pendengar kita yang masih penasaran dengan vaksinasi PCV, adakah media sosial ataupun yang bisa diakses informasinya kemana lewat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta? Ya, bisa follow IG kami di Promkes Kota Yogyakarta, di Promkes Kota Jogja. Di situ nanti ada infografis banyak info materi yang memang kita share untuk masyarakat. Salah satunya tentang PCV. Jadi minggu ini kita udah sharing rangkaian ya Bu Dokter Endang ya, rangkaian infografis tentang PCV. Apa-apa yang perlu diketahui boleh bisa diakses di situ. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa nanti juga di kolom komentar itu bisa ditanyakan. Vaksinasi PCV ini adalah langkah kita untuk menyelamatkan generasi ke depan, aman. Dan yang pasti ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Sekali lagi Dr. Endang terima kasih, Dr. Gigi Arumi terima kasih sudah ngobrol tentang vaksinasi PCV. Ini gawe semua pihak, bukan tanggung jawabnya Dinkes Kota Yogyakarta. Masyarakat pun juga harus punya berperan aktif ya.
yang bapak-bapak kayak saya juga harus mendukung vaksinasi ini karena ini masa depan juga buat anak-anak kita. Sekali lagi vaksinasi PCV untuk bayi yang mulai lahir tanggal 1 Juli dan seterusnya. Terima kasih untuk bersamanya dokter di pagi kali ini kita di program Bincang Spesial bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Untuk Anda tadi yang udah gabung, terima kasih. Semoga jawaban Anda tadi dari dua narasumber kita memuaskan Anda. Kalau belum puas, Anda punya pertanyaan, silakan ke Instagram dari teman-teman di Dinkes Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.